Seleksi P3K tahap 2 sudah pun berakhir untuk seleksi administrasi. Namun banyak sekali dari rekan-rekan yang dinyatakan TMS. Hanya tahap 3 yang akan diharapkan menjadi solusi, yaitu P3K 2025 menjadi cara menyelamatkan rekan-rekan yang TMS. Lalu bagaimana dengan rekan-rekan yang kurang dari 2 tahun? Apakah memiliki peluang di 2025? Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, banyak sekali honorer yang TMS ya, tidak mendaftar pada P3K 2024 juga banyak. Seleksi tahap 3 dianggap mendesak ya. Informasi di laman JPNN ini baru saja kita dapatkan, yaitu di hari Jumat semalam 21 Februari 2025. Banyak honorer yang dinyatakan TMS alias tidak memenuhi syarat pada pengumuman hasil administrasi tahap 2. Ini menjadi kekhawatiran honorer lantaran mereka tidak punya lagi peluang untuk diangkat menjadi P3K maupun P3K paruh waktu. Sekjen DPP Honorer kategori 2, Herlambang Susanto mengaku sedih melihat banyak sekali honorer yang dinyatakan TMS, khususnya yang mereka yang non-database ya. Karena yang database sepertinya banyak yang memenuhi syarat. Karena rekan-rekan yang tahap 1 itu hanya sekedar untuk mengklik konfirmasi kesediaan. Selain itu cukup banyak yang belum bisa mendaftar P3K 2024 tahap 1 dan 2. Ini karena memang tidak ada formasi. Malah ada Pemda yang tidak membuka seksi P3K. Ini sebenarnya kalau sosialisasinya jelas, rekan-rekan yang tak ada formasi ini kan sudah dibuka ya. Formasi secara umum, namun mungkin tidak ada sosialisasi. Sehingga ketika Kemenpan LB 364 dibuka, mereka tetap tidak mendaftar. Ini kami menerima keluhan dari kawan-kawan honorer Tendik se-Indonesia. Ada yang ingin mendaftar tetapi Pemdanya tidak membuka pendaftaran. Kasihan kan, belum lagi yang TMS di tahap 2. Melihat kondisi ini, Herlambang mengusulkan ada seleksi P3K tahap 3. Ini agar non-ASN, yang K2 dan K2 khususnya yang tidak masuk database juga bisa mendapatkan perlakuan sama seperti P3K tahap 1. Bapak Ibu, nanti kita akan lihat Pak Aba juga mengusulkan demikian ya. Honorer yang belum mendaftar juga punya peluang ya untuk mengikuti seleksi. Saat bertemu Deputi Bapak Aba, kami juga sudah menyampaikan agar ada seleksi P3K tahap 3. Di mana seleksi P3K tahap 3 itu lanjutnya menjadi harapan baru bagi honorer yang TMS P3K tahap 2 dan yang belum mendaftar. Dengan dibukanya seksi P3K tahap 3, Herlambang optimis honorer akan selesai sesuai dengan amanat Undang-Undang 2023 nomor 20. Tapi kira-kira kapan? Karena untuk P3K tahap 2 saja, ini nanti akan berakhir di pertengahan bulan ya, pertengahan tahun maksud kami. Nah, kapan P3K tahap 3 atau 2025 dibuka? Nah, di sini disebutkan sebegini formasi untuk honorer database BKN. Jadi rekan-rekan yang database BKN ternyata memang ada juga yang belum bisa mendaftar ya. Tahapan rekrutmen P3K 2024 tahap 2 saat ini masih berlangsung, yakni masuk pada masa sanggah pasca pengumuman hasil administrasi. Pemerintah, dalam hal ini Panselnas, CSN belum mengumumkan jadwal pendaftaran P3K 2025. Namun pemerintah Kabupaten Bangka, yaitu Bangka Belitung di Provinsi Bangka Belitung, sudah menyebutkan jumlah formasi yang akan mereka buka. Pemkab Bangka berencana akan membuka 125 formasi P3K 2025, di mana direncanakan itu akan dibuka di 2025, namun waktunya masih menunggu petunjuk dari pusat kapan akan dibuka. Ratusan P3K formasi itu, kata dia, akan disediakan bagi tenaga kontrak yang sudah masuk dalam database BKN. Jadi hanya untuk database BKN, yaitu mereka yang memang kemarin sama sekali ya belum bisa mendaftar karena dianggap tidak ada formasi dan sosialisasi dari kabupaten kota ataupun daerah sangat minim. Adapun jumlah honorer database BKN di Pemkab masih mencapai ribuan. Jumlah tenaga kontrak di Kabupaten Bangka masuk database itu sebanyak 2.910 orang kata dia, namun hanya tersisa sedikit ya yang tidak bisa mendaftar. Kemudian dia mengatakan tenaga kontrak yang masuk database sebanyak 2.900 itu mereka adalah non-ASN yang diangkat mulai bekerja sejak sebelum 2023. Tony berharap, Tony ini pejabat Bangka Belitung ya, perekrutan tenaga kontrak 2025 ini akan berjalan sesuai rencana. Saya minta seluruh masyarakat jangan mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya terkait status tenaga kontrak di Kabupaten Bangka
di Kabupaten Bangka karena saat ini masih dilakukan pembahasan dan konsultasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi memang Bapak Ibu untuk menyelesaikan tenaga non-ASN khususnya yang database BKN dan juga tentu untuk rekan-rekan yang saat ini sebagian dirumahkan, ada yang memang pengangkatannya sebelum Oktober 2023 itu masih terkatung-katung ya. Nah, dengan dibukanya P3K 2025 ini harusnya menjadi satu solusi bagi mengakhiri ya honorer ataupun karir honorer di Indonesia yang memang sudah ditutup sejak 2024 kemarin harusnya. Namun masih menyisakan honorer-honorer baru yang kurang dari 2 tahun yang belum habis pada saat seleksi P3K 2024 selesai dilaksanakan. Ya tentu harus ada regulasi baru di mana tidak bisa lagi dengan menggunakan minimal 2 tahun. Kalaupun menggunakan minimal 2 tahun tetap akan tercecer. Nah, ini nanti akan kita tunggu regulasi terbaru berkaitan dengan hal itu. Ya, namun demikian Bapak Ibu, di sini kita ada juga informasi bahwa golongan tenaga honorer ini tidak akan diangkat ya menjadi P3K 2025 sekaligus meskipun lulus seleksi. Ini alasannya. Nah, ini ada apa nih? Golongan tenaga honorer ini tidak akan diangkat menjadi P3K 2025 sekalipun lulus seleksi. Ini alasannya, di mana tenaga honorer akan segera diangkat menjadi P3K sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang 2023, pengangkatan P3K merupakan upaya penyelesaian honorer di Indonesia. Berdasarkan keputusan Menpan RB 347 tahun 2024, tenaga honorer dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Kendati demikian, ternyata terdapat golongan tenaga honorer yang tidak akan diangkat menjadi P3K meskipun dinyatakan lulus seleksi. Lalu golongan apa yang dimaksud? Ini diterangkan pada Kemenpan RB nomor 6 ya. Permenpan RB nomor 6, yaitu yang pertama golongan tenaga yang pernah melakukan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi. Berdasarkan peraturan Menpan RB, golongan tenaga honorer ini tidak akan diangkat menjadi P3K. Kemudian kedua, golongan tenaga honorer yang tidak memiliki pengalaman ya terkait jabatan yang dilamar. Sepertinya ini tidak ya Bapak Ibu, karena memang pada prinsipnya sekarang yang menjadi non-ASN itu adalah mereka yang memang berpengalaman ya. Berdasarkan peraturan Menpan RB ini, tenaga honorer dengan golongan ini tidak akan bisa diangkat. Menurut peraturan Menpan RB nomor 6, tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K apabila memiliki pengalaman sesuai dengan bidang tugas jabatan yang dilamar. Ya pada prinsipnya jika rekan-rekan semua sudah lolos administrasi, lolos seleksi CAT-nya, maka insya Allah tetap akan diangkat ya. Hanya saja barangkali rekan-rekan akan parkir terlebih dahulu di P3K paruh waktu. Nah, polemik paruh waktu inilah sampai saat ini masih menjadi hal yang bumerang ya bagi rekan-rekan non-ASN. Demikian informasi update kali ini, semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.